Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rahma Aliadi Putri dari kelas B dengan NPM 101211135. Di sini saya akan menjelaskan tentang perencanaan SDM dan proses seleksi pada tugas 3. Untuk soal pertama, yaitu berapa pekerja yang dibutuhkan untuk mensortir surat sebanyak 5.000 surat jika tingkat pelayanan standar yaitu 100 surat per 4 jam. Untuk yang pertama yaitu output pekerjaan yang direncanakan yaitu 5.000 unit. Lalu waktu kerja standar per unit yaitu 4 jam. Lalu jam yang dibutuhkan yaitu 5.000 kali 4 jadi 20.000 jam. Lalu waktu kerja produktif per pekerja yaitu 100. Lalu jumlah pekerjaan yang dibutuhkan yaitu 20.000 per 100 yaitu jadi 200 orang. Dan untuk soal nomor 2 yaitu jika Anda seorang manajer SDM pada sebuah perusahaan dan Anda harus memperkirakan bahwa karena sejumlah inovasi teknologi, perusahaan Anda harus 25% karyawan dalam kurun waktu 3 tahun ke depan. Saat ini karyawan berjumlah 155 orang. Tindakan apa yang akan Anda ambil? Jelaskan. Untuk tindakan yang saya ambil yaitu dengan melakukan pemutusan hubungan kerja atau PHK kepada beberapa karyawan dengan catatan PHK tersebut harus sesuai dengan peraturan dan prosedur yang benar. Prosedur PHK menurut Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 yaitu merundingkan terlebih dahulu antara kedua belah pihak. Jika memang hasil akhir PHK adalah tetap harus dilaksanakan, maka diajukan permohonan secara tertulis kepada Lembaga Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial atau biasa kita sebut dengan Pengadilan Hubungan Industrial disertai dengan alasan kenapa PHK diajukan. Dan jika terjadi PHK, maka perusahaan wajib membayar uang pesangon atau uang penghargaan masa kerja dan uang penggantian yang seharusnya diterima oleh para karyawan. Lalu ada soal nomor 3 yaitu hitung perencanaan SDM untuk menggarap sawah seluas 10 ha bila diketahui bahwa standar waktu untuk mencangkul sawah adalah 20 kali 4 kali 6 jam yaitu 480 jam per orang. Waktu yang ditetapkan untuk menyelesaikan 20 hari yaitu untuk yang pertama ada 480 per 24 jam yaitu 20 hari. Lalu jam kerja rata-rata penggarap kerja yaitu 6 jam. Maka 6 dikali 20 yaitu 120 jam. Jadi 480 per 120 yaitu 4 pekerja. Pada soal nomor 4, yaitu bila sebuah perusahaan membuka kantor cabang di sebuah kota yang jauh dari kantor pusat, aktivitas SDM apa saja yang harus dilakukan oleh Departemen SDM sebelum kantor cabang tersebut siap dijalankan? Yaitu yang pertama, harus ada perencanaan dan analisis SDM, yang kedua, rekrutmen, yang ketiga, seleksi, dan yang terakhir yaitu ada training. Lalu soal nomor 5 yaitu buatlah rekrutmen dan seleksi untuk soal nomor pertama. Yang pertama untuk rekrutmen, lowongan kerja sorter dibutuhkan secepatnya staf untuk mensortir surat. Kualifikasinya yaitu pertama wanita atau pria, kedua usia minimal 20 tahun, yang ketiga yaitu pendidikan minimal SMA, SMK atau sederajat. Yang keempat, mampu bekerja secara tim dan bertanggung jawab. Dan yang kelima yaitu disiplin, jujur, bertanggung jawab, dan cekatan dan berpakaian rapih. Yang kedua yaitu seleksi. Seleksi memiliki 3 tahapan. Yang pertama ada seleksi berkas atau administrasi.
Berkas persyaratan yang harus ada yaitu surat lamaran, daftar riwayat hidup, surat persetujuan orang tua, fotokopi ijazah, fotokopi SKCK, fotokopi KTP, pas foto 4x6, dan surat keterangan kesehatan. Lalu yang kedua yaitu ada seleksi tes psikotes. Jenis tes psikotes yang akan dilakukan yaitu ada tes IQ, penalaran logika dan aritmatika, tes Pauli, tes psikologi DAM atau Draw a Man, lalu tes EPPS atau Edward Persona Preference Schedule. Lalu yang terakhir yaitu interview. Interview yang akan dilakukan oleh pihak HRD kepada calon karyawan yaitu untuk mengetahui tentang wawasan yang diketahui oleh para calon karyawan tentang pekerjaan yang mereka lamar. Dan pihak HRD akan menjelaskan tentang gaji yang akan didapat dan fasilitas apa saja yang mereka akan dapatkan di tempat kerja. Dan untuk soal nomor terakhir, yaitu bagaimana informasi analisis jabatan dan perencanaan SDM dapat membantu pengembalian keputusan program orientasi dan penempatan. Jelaskan. Analisis dan perencanaan jabatan merupakan hal yang sangat penting dalam sebuah organisasi atau perusahaan. Dari analisis tersebut, kita akan mendapati persyaratan apa saja yang harus dipenuhi, di mana pekerjaan tersebut harus dilakukan dan kapabilitas personal yang disyaratkan untuk mencapai kinerja yang maksimal. Oleh karena itu, tanpa analisis dan perencanaan jabatan, sebuah perencanaan sumber daya manusia akan gagal total. Tidak akan diketahui secara pasti tentang kapasitas dan kapabilitas dalam jabatan yang sesuai dengan keahlian serta pengalamannya. Sekian presentasi dari saya untuk tugas evaluasi tengah semester di mata kuliah Manajemen SDM tentang perencanaan SDM dan proses seleksi ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.